kau tinggalkan agama nenek moyang kita. Ragu Abu Thalib ikut Muhammad, ikut Abu Thalib, ikut Abu Jahal. Artinya orang yang mau meninggal itu setan datang mengganggu kita. Apa yang biasa kita lakukan, mau meninggal muncul dia. Ada. Makanya kita tidak salah baca Yasin. Dan doanya kita niatkan, ya Allah, jika orang tuaku ini ada nih, ibu, abang, pada kita bacanya, jika orang tuaku ini engkau panjangkan umurnya, maka sembuhkanlah ya Allah, atau angkat penyakitnya ya Allah, dan jika engkau akan panggil dia ya Allah, mudahkanlah ya Allah, kami sudah ikhlas. Artinya baca Yasin ini bukan membunuh orang, tidak, jangan salah paham. Bukan membunuh orang kita, hanya kita menyerah kepada Allah. Kalau nak diangkatnya, angkatnya yang punya. Kan Allah yang punya kita ini. Nah, sembuhannya. Kita baca Yasin, boleh. Ya, itu namanya sudah kita apakan. Dan terakhir kita ajarkan qauli la ilaha illallah. La ilaha illallah ini bisa dengan perkataan dia akan menjawab, dan bisa juga dengan khafi, tidak dia menjawab, hanya lidahnya yang mangkat saja. Bisa juga dengan hatinya. Yang jelas kita ajar la ilaha illallah. Selesai. Kita ulang lagi. Yang kedua, menghadapi orang yang baru meninggal dunia. Satu, pejamkan matanya. Nah, ini hadis Nabi, bisa hadartum mautakum fa'midul basar. Apabila engkau menghadapi orang yang baru meninggal dunia, pejamkanlah matanya. Fa'innal basara yadabahu. Pandangan itu diikuti oleh malaikat. Wa qul khairan, katalah yang baik, ya. Dan Allah, malaikat akan mengaminkan apa yang engkau ucapkan. Artinya orang yang sudah baru meninggal saja, tugas bapak dan ibu, siapa yang menjaga semuanya itu? Tugas pertama, pejamkan matanya dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas, dan baca doa. Ini doanya apa kita ini? Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Jangan dibaca Allahumma ghfir lana, terbuka balik dia dulu. Jadi dari atas ke bawah. Kalau dia perempuan yang meninggal itu, anak, istri, Allahumma ghfir laha. Nah, boleh disambung, boleh. Ini kan sekedarnya bahwa berlaha warahmah sampai tertutup matanya. Jangan sekali tertutup sampai tertutup matanya. Itu yang kita baca. Dan malaikat mengaminkan apa yang Anda baca. Dan berarti kita minta diampunkan dosa yang meninggal ini. Yang kedua, ini situasi tukar pakaiannya si mayat bila perlu. Jika pakaian itu kotor
akibat lama sakit. Bapak Ibu sekalian, kita pengalaman memandikan mayat, ya, dia beda Pak. Ustadz dia berustadz, tapi ceramah mayat pandai, pegang mayat tidak pernah. Banyak itu, pegang mayat tidak pernah. Kalau ceramahnya bisa dia itu. Dan pernah mengurus mayat belum Pak. Maka dulu tahun 80 berapa, 96 di Pandau diundang Ustadz untuk sholatkan jenazah. Imamnya rukuk dia. Apa itu? Mungkin dia ragu segala macam, tapi dia tak pernah. Kalau ceramahnya oke, ada. Kalau sakit, kadang-kadang apalagi ibu-ibu apa sakit yang lama, yang pertama terpeleset punggung kita. Ini. Kadang-kadang memandikan dia terlalu kasar dipegang, langsung rontok kulit itu. Makanya tuh. Yang kedua, mungkin ada kotoran-kotoran yang lama supaya orang mandikan jangan bau segala macam. Makanya dia diganti pakaian. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kapur barus yang kita ambil itu adalah untuk menghilangkan bau mayat. Jangan bau itu. Tapi ada juga orang tak tahan bau itu. Tapi jelas jangan bau kotoran. Dan selanjutnya, si mayat dibaringkan kaki ke arah kiblat, atau kepala ke arah utara dan kaki ke arah selatan, sesuai keadaan rumah tempat tinggal, dalam keadaan terlentang dan kedua tangannya dilipat di atas dada sebagaimana bersikap dalam sholat. Paling mudah memahamkannya, baringkan seperti orang sholat. Cuma kan ada diatur supaya ini kondisi rumah. Kalau memang rumah tidak memungkinkan, ya bagaimana yang mungkin aja lah. Tapi diusahakan dia terlentang. Waktu terlentang itu, ya perhatikan bahwa kadang-kadang badannya tegak. Boleh berdiri Pak Ketua. Ya, mana Ketua? Jauh dia. Badan kita ini tegak. Ya. Waktu meluruskannya, bacalah doa sholawat. Sini ada nanti kita ketemukan. Tak juga bisa sholawat, tambah doa Allahumma yassir alaika yassir, pelan-pelan. Dan juga ada juga kita ini badan mata tak mau dipejamkan. Teronang kan tuh. Kalau teronang punya buka terus, usahakan mata ini jangan terbuka terus. Ya, maka kita baca. Kalau belum juga mampan itu, baca sholawat supaya kita selamat dan mayat juga selamat. Tuh, ini semua adalah perintah agama. Dan juga selanjutnya, si mayat ditutup seluruh badannya dan mukanya diberi kain putih, agak jarang, tapi jangan dibuka. Jadi ada nampak bayangan sedikit, ya namanya macam selendang ibu-ibu itulah yang putih itu. Karena apa? Dan begitu apa dah supaya dia buka. Jangan terbuka saja, tak boleh. Dah. Setelah itu si mayat harus dijaga. Dengan apa dijaga? Pertama dari binatang. Kata orang dulu, terutama dari binatang kucing.
Jangan sempat dilangkahi kucing. Mayat ayah kita, mak kita, ibu kita, istri kita, jangan sempat, karena nanti kalau hal seperti itu ya muncul yang macam-macam. Masih lumayan kalau di kota ini masih normal-normal saja. Kalau di kampung-kampung banyak pula orang, ya banyak bermain-main orang tentang si mayat, dan harus itu dijaga. Jangan tidur, dijaga. Nah, gantian menjaganya. Tidak boleh tidur kalau memang mayat itu bermalam di rumah. Jangan ditinggalkan. Termasuk juga ya binatang-binatang. Saya juga pernah pengalaman memandikan jenazah dikerumuni oleh semut-semut banyak. Hidungnya penuh semut, ya mulutnya penuh semut, dan segala macamnya. Harus dijaga supaya mayat ini juga adalah dia selesai. Dan ini aturan yang kita buat. Tambah lagi nanti bahwa pahala orang yang datang bertaksiah, yang sakit dan orang meninggal dunia. Pertama, innal maita yu'rafu min mustihi wa may yahmiluhu min yadihi fi qabrihi, rawahul Ahmad. Sesungguhnya mayat itu yu'arifu, mengetahui, tahu dia, mayat itu mengetahui man yusluhu, siapa memandikan dia, tahu dia itu, siapa yang membawa dia, dan dia mendengar, dan siapa yang mengeringnya ke kubur, dan siapa yang mensolatkan dia. Alat pendengar sebenarnya yang mendengar itu apa? Dalam kajian tasawuf, kira-kira apa ya? Apa Pak Beni yang mendengar? Telinga. Telinga bukan mendengar. Telinga adalah alat pendengar. Mata bukan melihat. Mata alat melihat. Karena organ tubuh kita hari ini tidak diberdayakan oleh Allah lagi, sehingga kita tidak bisa ngomong. Tapi kita mendengar. Apa kata orang mendengar kita? Siapa yang matikan kita? Ini yang mengoyak-ngoyak apa ini? Pak Sakban namanya ini. Cuma tidak dibilang oleh, Pak Sakban, hati-hati. Lah di Pak Sakban itu. Jadi siapa memandikan kita, siapa yang mengurus kita, siapa yang kita kubur, dalam hadis, ya ini bukan macam-macam. Dalam hadis mayat itu mengetahui, hadis riwayat Ahmad. Satu. Yang kedua, pahala orang yang menengok orang sakit adalah diampuni dosanya. Bukan sedikit. Kita kadang-kadang sini, kadang-kadang kurang rajin juga menuju orang sakit. Ya, orang jari. Gak diajak bersolat. Tapi kalau sahabat yang sakit, doang. Jadi, mana kata Rasulullah? Man ada maridun nada munadi minas sama tibta wa qaba masqata wa minal jannil mansilah, rawi Ibnu Majah. Kata Nabi, siapa yang melihat orang sakit, menjenguk orang sakit, ya,
maka terdengarlah suara dari langit. Kita tidak terdengar dalam bahasa itu. Siapa yang ngomong? Malaikat. Apa kata malaikat? Jika baik sekali perbuatan, baik sekali kunjunganmu, dan Anda telah disiapkan rumahmu di surga. Intinya, orang yang rajin melaksanakan menjenguk temannya yang sakit, surga sudah disiapkan untuk dia. Berarti ada harapan masuk surga. Jadi rajin-rajinlah kita menengok orang sakit dan juga menjenguk orang yang sakit. Pasti orang sakit itu merasa senang dan merasa dia berkawan, merasa dia ada obat yang susah dibeli di apotek. Kenapa? Datang kawan menengok. Yang kedua, saya mengatakan lagi, orang yang bertakziah itu didoakan malaikat 70.000 malaikat. Pasti malaikat dah 70.000. Ma min muslimin ya'udu musliman aduwatan illa shalla alaihi sab'una alfan malikin hatta yumsi in adahu asiyatu shalla alaihi sab'una alfan malikin hatta yusbihukana lahu faridan bil jannah. Rawahu Tirmizi. Sini tidak saya buat karena terlalu banyak nanti lembarannya. Kita sederhanakan saja. Ini pun sederhana yang itu pun praktis saja. Kalau ada tambahan pengetahuan silakan aja. Apa kata Rasul? Siapa setiap orang Muslim mengunjungi Muslim lainnya di waktu pagi. Jadi kita pagi ke sana. Gimana? Apa kata Rasulullah?